Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak MIS semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak MIS tetap sehat selalu ya, dan selalu tetap semangat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita kembali lagi akan belajar tematik bersama Miss Anissa. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak MIS juga diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja Nanda, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Hari ini Nanda, kita akan belajar tema 6, subtema 3, masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Nah, silakan Ananda mengambil buku tema 6-nya dan membuka bukunya halaman 118. Sudah dibuka bukunya Ananda? Sudah? Oke, kita mulai ya. Nah, ayo kita membaca teks berikut ini. Kemudian kita tandai setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks tersebut. Nah, mari kita baca bersama ya Nanda. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Nah, dari kalimat ini di manakah letak kesalahannya Nanda? Iya, betul. Ada Lani, Udin, dan Beni masing-masing merupakan nama orang. Maka huruf pertama pada katanya itu harus menggunakan huruf kapital. Dan Ananda, di sini ada 3 nama, Lani, Udin, dan Beni. Setelah kata Lani, kita harus membuat tanda koma karena untuk memisahkan antara nama Lani dan Udin. Kemudian, dalam akhir kalimatnya setelah kata berolahraga, kita harus buat tanda titik. Kemudian, kalimat kedua, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, pada kalimat kedua ini Ananda, di manakah letak kesalahannya? Iya, betul. Yang pertama dari kata peraturan, huruf P itu harus menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kemudian di akhir kalimatnya itu harus dibuat tanda titik Ananda. Kalimat selanjutnya, suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga. Nah, kesalahan pada kalimat ketiga ini Ananda adalah yang pertama di kata suatu. Huruf S-nya harus menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kemudian ada di kata Beni. Huruf B-nya harus menggunakan huruf kapital karena Beni adalah nama orang. Kalimat selanjutnya Nanda, ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nah, kesalahan pada kalimat keempat ini Nanda adalah tidak menggunakan tanda titik di akhir kalimatnya. Maka kita harus menggunakan tanda titik. Kalimat terakhir, Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Kesalahan pada kalimat terakhir ini Ananda kita lihat, yaitu yang pertama dari kata Beni, di mana huruf B-nya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimatnya Nanda seharusnya menggunakan tanda titik. Nah, itulah Nanda kesalahan-kesalahan yang terdapat pada teks tersebut. Nah Nanda, setelah kita koreksi kalimat pada teks tadi, inilah tulisan kalimat yang benarnya.
Nah, Ananda silahkan memperhatikan setiap kalimat pada teks ini dengan baik agar Ananda dapat mengetahui penggunaan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Selanjutnya, perhatikan teks berikut ini. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Nah, aturan ada, Ananda, agar aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Pasti tentu ya Nanda, agar permainan yang kita lakukan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, Nanda, di sini Miss akan berikan contoh-contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Yang pertama adalah tidak membuang sampah makanan sembarangan. Kemudian yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ketiga, bermain dengan tertib. Dan yang keempat adalah kembali ke kelas dengan segera setelah bel masuk berbunyi. Nah, inilah Nanda beberapa contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Nah, Nanda, dimanapun kita berada dan kapanpun pasti ada peraturan yang berlaku. Nah, setiap peraturan yang ada Nanda harus kita taati dan laksanakan agar kegiatan ataupun kehidupan kita berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan Allah juga memberikan peraturan kepada setiap manusia. Allah memberikan peraturan mana yang harus kita laksanakan agar kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan kita juga dapat masuk ke dalam surganya Allah. Oke, Nanda. Berikutnya, untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah Nanda menemukan jawabannya? Nah, mari kita bahas bersama ya Nanda. Ingat bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, 20 ons itu Nanda terdiri dari 10 ons ditambah 10 ons. Yang masing-masing 10 ons ini adalah 1 kilogram dan 10 ons ini adalah 1 kilogram. Nah, setelah diubah dalam bentuk kilogram, maka kita tinggal tambahkan Ananda. 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Agar Ananda lebih memahami dengan baik dalam mengubah ons ke dalam bentuk kilogram, nah di sini Miss sudah berikan contoh soal cerita. Nah, mari kita baca ya Nanda. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu dan berapa kilogram total belanjaan ibu? Nah, mari kita bahas ya Nanda. Yang pertama yang harus kita tulis adalah apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah wortel sama dengan 20 ons, sedangkan kentang sama dengan 30 ons. Nah, kemudian yang ditanya adalah total belanjaan ibu dalam bentuk satuan ons dan kilogram. Nah, kita jawab ya Nanda, karena yang ditanya adalah total belanjaan, maka kita tambahkan wortel ditambah kentang, berarti sama dengan 20 ons ditambah 30 ons. Coba kita tambahkan ya, 20 ditambah 30. Nah, kemudian cara penambahan ini Nanda, kita mulai dari sebelah kanan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka Nanda hasilnya adalah sama dengan 50 ons.
Kemudian 50 ons ini Ananda kita ubah ke dalam bentuk kilogram. Nah ingat Ananda, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Maka 50 dibagi dengan 10. Nah masing-masing kedua bilangan ini Ananda memiliki angka 0. Maka kita matikan angka 0 yang ada pada 50 dan angka 0 yang ada pada angka 10. Maka yang tinggal adalah 5 dibagi 1. Berapa Nanda? Iya, betul. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah 5 kg. Jadi yang pertama, total belanjaan ibu adalah 50 ons. Kemudian yang kedua, total belanjaan ibu adalah 5 kg. Nah, begitulah Nanda cara mengubah satuan ons ke dalam bentuk kilogram ataupun sebaliknya, mengubah satuan kilogram ke dalam bentuk ons. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik ya. Jika Ananda tidak mengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Miss. Miss siap menjelaskan kepada Ananda secara pribadi. Oke Ananda? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda dengan baik. Amin. Nah Ananda, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya Nanda, dan ingat selalu mengerjakan sholat 5 waktunya. Nah Nanda, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.